ini berfungsi untuk pada steel structure pipe rack serta parameter cek pada pipe rack structure seperti stress profile, connection stress, story drift, lalu MTO. Kemudian nanti sesi terakhir construction akan dibawakan oleh Bapak Sugondo. Bapak Sugondo akan menceritakan tentang lifting equipment and gears, lifting plan, dan construction and safety. Karena keterbatasan waktu 30 menit saja pada sesi ini, maka pada sesi ini saya tidak akan membuka sesi tanya jawab dengan resource person. Pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada resource person kita setelah webinar ini selesai melalui nomor handphone beliau-beliau yang sudah tertera di flyer. Demi kelancaran acara pada peserta webinar, videonya mungkin tolong di-mute ya, kecuali Bapak resource person yang akan menyampaikan materi. Untuk resource person sendiri, saya kasih masing-masing 7 menit untuk sharing. Perbatasan waktu ya. Langsung saja pada Bapak Aulia saya persilakan untuk memulai sharingnya terkait piping. Pada Bapak Aulia saya persilakan. Plan, baik itu plan migas ataupun plan lainnya yang ada di darat. Pipe rack study sendiri biasanya dilakukan berdasarkan hasil input dari piping, terutama layout dan stress team, structure, mechanical, dan E&I, electrical dan instrument, yang kemudian diimplementasikan pada plot plan. Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab untuk mendesain pipe rack tersebut, berapa besar, berapa lebar, berapa ketinggian, itu adalah rekan-rekan dari structure, tetapi piping sendiri bertanggung jawab dalam deliverable untuk membuat plot plan-nya, atau istilahnya dalam sebuah denah, dalam sebuah rumah, denahnya tuh nanti piping, nanti detail-detail pilingnya nanti akan dibuat oleh tim structure. Kemudian desain pipe rack sendiri harus seoptimal mungkin, artinya pipe rack harus dapat memenuhi kebutuhan desain dari sebuah plan atau facility dengan tidak menghilangkan untuk meminimalisir biaya pembangunan atau pada saat eksekusi. Susunan lokasi piping, kabel tray, PSP platform atau mechanical equipment lainnya pada pipe rack diusahakan sebaik mungkin agar tidak flash
Kemudian pada saat input atau pembuatan pipe rack tadi ini, lokasi expansion loop untuk piping agar disiapkan, karena piping sendiri nanti karena ada pressure fluida dan juga temperatur dari plant atau dari sinar matahari, karena dia metallic piping, dia akan mengalami expansion, sehingga ini harus diredam atau diabsorb melalui expansion loop. Dan bila mana pipe rack ini melewati akses jalan dalam sebuah facility atau plant, clearance terhadap jalan biasanya adalah 5-7 meter. Piping sendiri juga harus mempertimbangkan jarak antara pipa dalam pipe rack. Ini tujuannya tadi supaya tidak clash baik antara piping sendiri atau nantinya di kabel tray. Berikut adalah salah satu contoh yang bisa saya share. Mohon maaf, ini kliennya saya tutup demi profesionalitas. Jadi berikut ini adalah plot plan. Jadi bisa dilihat oleh para partisipan. Di sini terdapat berbagai macam equipment yang sudah diklasterkan sesuai dengan layoutnya. Kemudian di sini yang dalam kotak merah ini adalah main pipe rack. Jadi main rack yang utama di dalam sebuah plant. Dan juga kita memiliki sub rack yang seperti yang dilihat dalam kotak hijau dan kotak yang berwarna ungu ini adalah sub rack. Yang ungu ini sub rack yang untuk ke flare stack. Jadi ini mungkin ini adalah untuk fire header line. Dan ini berikut gambaran pipe rack pada umumnya nantinya. Seperti dilihat nanti di sini terdapat expansion loop di sini. Ini untuk mengakomodir besar ekspansi pada saat piping melakukan stress analysis. Kemudian lokasi pipa atau peletakan pipa line itu dalam pipe rack, filosofinya bisa digambarkan pada umumnya adalah seperti ini. Jadi ini yang saya berikan adalah contoh dalam tiga rack, di mana rack yang paling atas itu adalah instrumen atau electrical cable tray. Kemudian yang second layer-nya adalah utility lines, itu seperti nitrogens atau instrumen air atau water lines. Kemudian yang ketiga adalah process lines. Mungkin process lines ini adalah yang fluida yang dalam CPP atau Central Processing Plant-nya ini. Bisa mungkin hot oil atau mungkin gas atau apapun di sini dalam proses lain. Kemudian biasanya dalam mendesain dalam piping juga piping sendiri harus membuat istilahnya future reserve, karena yang sudah jelas bahwa mungkin nanti adanya ekspansi dari klien. Jadi kita sediakan future areal di sini. Ini besarnya antara 20 sampai 25, bahkan mungkin bisa sampai 30 tergantung ke besarnya nanti kita proyeksikan terhadap oleh klien. Ya. Jadi seperti ini gambaran lokasi pipa susunannya dalam pipe rack. Mungkin nanti di atasnya lagi bila ada equipment atau apa mungkin bisa ditambahkan. Mungkin di sisi sebelah sini untuk menjaga ada platform untuk PSP bisa ditambahkan juga. Nanti itu tergantung, jadi semua case bisa kita lihat dari projectnya seperti apa, dan hasil dari desain racknya pipe rack ini berdasarkan dari line routing diagram dan proses piping instrument diagram atau PNI. Nah, jadi pada saat untuk menentukan input kepada structure piping di sini, terutama piping stress, itu memberikan input kepada structure setelah melakukan stress analysis. Jadi input yang diberikan kepada rekan-rekan struktur nantinya adalah beban sustain. Ini adalah beban berat pada pipa, bila ada, dan insulation bila ada juga. Thermal load seperti thermal expansions, pipa, reaction force by internal pressures, expansions. Ini mungkin thermal load ini bisa dikatakan operating, dan kemudian
di sini maksudnya reaction force itu bisa juga di reaction force apa. Kemudian juga ada dynamic loads, kemudian vibrations bila ada, beban angin biasanya ini sudah dimasukkan di dalam stress analysis reportnya. Kemudian beban padamnya di awal kita sudah agreed, sudah meletakkan satu expansion loop di sebuah pipe rack. Nanti bila ada kemungkinan penambahan, kita harus segera report ke rekan-rekan struktur untuk supaya segera bisa dilakukan analisis. Kemudian support type, supportnya seperti apa, mungkin kita butuh guide di situ atau butuh resting di sana. Kemudian untuk internal mungkin advice di yang ini bisa dibiarkan dimulainya di kanan ini. Sebelah kanan ini sebelah PE ini adalah beban empty atau mungkin sustain load-nya. Kemudian P0 atau PO ini adalah beban operating, dan T-nya adalah beban hydrostatic. Jadi kita biasanya piping memberikan input ini berdasarkan semua apapun line yang ada di dalam pipe rack tersebut. Jadi semua line kita detailkan dan kita berikan kepada rekan-rekan struktur untuk nantinya dilakukan analisis supaya bisa memberikan desain pipe rack yang optimal. Itu saja mungkin dari piping. Jadi sebetulnya pipe rack ini bukan hanya piping atau structure, tapi merupakan sebuah entity yang berkesinambungan. Jadi semua disiplin akan saling berkaitan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Reza sebagai moderator. Baik. Secara dynamic, ada equipment secara statik gitu. Nah, pada saat kita mendesain sebuah pipe rack, kita mengacu kepada sebuah desain kriteria. Pada kesempatan kali ini, desain kriteria yang digunakan adalah ASC E705, ISC, UBC, dan juga beberapa literatur lainnya. Dari desain code yang kita gunakan, kita menghasilkan sebuah loading combination yang akan diaplikasikan pada saat desain pipe rack. Pada kesempatan kali ini, loading combination yang saya gunakan adalah seperti dapat dilihat pada layar ya. Di sini loading combination yang digunakan. Jadi pada saat kita desain pipe rack itu ada yang namanya empty condition, ada yang namanya operating condition, ada yang namanya hydro test condition. Nah, masing-masing loading combination ini ada unfactor load dan juga factor load. Nah, untuk unfactor load memiliki dua kondisi lagi pada empty, operating, dan juga hydro test, di mana ada kondisi permanen dan juga kondisi temporary. Besar allowable stress yang diberikan untuk permanent condition adalah di bawah 1, dan besar allowable stress pada temporary condition adalah 1,33. Nah, di sini kita bisa melihat pada loading combination-nya ada dead load, ada piping, ada angin, dan juga ada gempa. Di sini kita lihat loading combination-nya. Lalu loading ini apa saja gitu. Saya terangkan, loading ini terdiri dari dead load,
ada live load, ada piping, dan juga ada equipment seperti yang dilihat tadi. Nah, dead load itu terdiri dari salah satunya electrical dan instrument tray. Di sini saya berikan contoh electrical dan instrument tray digunakan. Tray-tray tersebut ada macam-macam. Ada ladder 300, ada ladder 450, ada ladder 600, dan juga ladder 900. Nah, di sini electrical dan instrument tray. Lalu selain itu, dead load itu juga mencakup member properties yang digunakan. Nah, di sini ada member properties yang digunakan pada sebuah pipe rack pada kali ini. Selain itu, dead load juga melingkupi service platform load, di mana service platform load ini terdiri dari horizontal bracing, gratings, joist, dan juga handrail. Nah, di sini akumulasi service platform, beban service platform yang digunakan. Selain itu ada juga stairway load. Nah, stairway load ini kita analisa juga sebagai dead load. Di sini kita bisa lihat perhitungannya. Nah, selain dari stairway load, dead load juga meliputi fireproofing. Fireproofing load ini, fireproofing load ini adalah beban konkrit yang menyelimuti pipe rack. Nah, pola penghitungan fireproofing itu kurang lebih dapat bisa dilihat prosedurnya seperti yang terlihat dari gambar ini. Nah, itu tadi adalah dead load. Selain dead load ada juga live load, di mana live load adalah beban akses yang ada pada sebuah pipe rack. Nah, di sini digunakan 300 kg per meter persegi. Nah, selain live load, kita selanjutnya mengetahui kita mendefinisikan pipe load gitu. Pipe load itu sendiri terdiri dari 3 Untuk 4 buah pipa, beban yang diberikan adalah 10% dari operating condition-nya. Untuk 1 sampai 3 buah pipa adalah 30% dari operating condition-nya. Jadi thermal friction force ini ada pada operating condition. Nah, setelah beban pipa, saya selanjutnya memberikan contoh beban equipment. Nah, equipment yang digunakan pada pipe rack saya saat ini adalah equipment air fan cooler, di mana air fan cooler ini termasuk pada dynamic equipment, bukan static equipment. Perlu diketahui karakteristik pada equipment ini, ketika operating, beban tersebut lebih ke atas, bukan ke bawah gitu. Jadi dead load-nya itu lebih besar daripada beban operatingnya, seperti dilihat pada datasheet ini. Setelah equipment, seperti pada loading combination tadi, kita harus mendefinisikan beban angin pada sebuah pipe rack. Ini beban angin yang diaplikasikan pada sebuah pipe rack. Nah, ini mengacu ke kode ASCE, seperti yang bisa dilihat. Nah, ini prosedur penghitungan beban anginnya. Nah, setelah penghitungan beban angin, selanjutnya kita menghitung dan mendefinisikan beban gempa berdasarkan UBC. Pada kesempatan kali ini kode yang digunakan adalah UBC. Nah, ini kita aplikasikan pada sebuah structure gitu. Lalu setelah kita mendefinisikan sebuah semua loadingnya, kita aplikasikan loading tersebut pada permodelan struktur. Ini saya berikan bentuk pengaplikasikan pengaplikasi loading tadi pada sebuah structure. Di sini kita bisa lihat pipe rack-nya. Ini adalah dead load-nya. Lalu di sini ada live load-nya. Di sini ada empty condition. Lalu pada saat kondisi operating, pada kondisi hydro test, dan juga beban angin,
Begitu juga dengan beban gempa, beban thermal dan juga beban gempa. Oke, setelah kita mengaplikasikan beban-beban tadi, ada 3 parameter yang kita gunakan pada saat kita mendesain pipe rack, yaitu steel profile stress check, lalu displacement check atau story drift, yang ketiga adalah connection check. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa under permanent condition menganalisa juga baloknya, beam displacement, di mana besarnya tidak besar dari L per 240. Nah, ini adalah displacement check-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini beam displacement check-nya. Oke, setelah kita menganalisa profile stress check dan juga displacement check, kita juga menganalisa connection check. Nah, connection check ini seperti apa? Connection check itu adalah connection yang ada pada steel pipe rack itu tersendiri gitu, di mana terdiri dari beam to column moment connection, beam to column pin connection, beam to column pin connection dan expansion joint, lalu ada base plate, ada vertical bracing, ada horizontal bracing, ada beam to beam pin connection, ada column post connection dan juga base plate. Nah, masing-masing connection ini kita cek dengan stress yang terjadi pada masing-masing connection gitu loh. Nah, saya berikan contoh pada saat pengecekan beam to column moment connection sebentar. Nah, ini saya contohkan pada mengecekan salah satu connectionnya, yaitu beam to column moment connection. Nah, beam to column moment connection itu seperti ini, di mana analisanya seperti ini. Pada saat under permanent condition harus di bawah 1 dan juga under temporary condition di bawah 1,33. Oke, setelah kita mengecek semua parameternya tadi, steel profile stress check sudah, displacement check sudah, lalu connection check sudah, kita bisa menghasilkan sebuah material take off yang akan diberikan ke departemen construction gitu. Ini contoh material take off yang ada pada pipe rack structure. Nah, ini kita berikan ke departemen construction. Namun demikian, terlepas dari ini, pada desain sebuah pipe rack harus adanya kerjasama antar departemen. Jadi harus koordinasi antar beberapa departemen, baik departemen proses, piping, electrical, instrumen, mechanical, dan juga civil structure. Kenapa? Karena di luar dari analisa dan juga proses desain, yang harus kita utamakan adalah pada saat kita proses konstruksinya. Dalam maksud saya adalah seperti ini. Misalnya kita mendesain sebuah fondasi dari pipe rack ini. Kita sudah menganalisa bearing capacity, kita sudah menganalisa sliding capacity, kita sudah menganalisa overturning dan juga settlement. Dapatkan tinggi pedestal misalkan setinggi 300 mm gitu. Namun top of concrete itu belum tentu cukup dan juga atau mungkin sesuai yang dibutuhkan untuk tinggian atau elevasi sebuah piping gitu. Jadi adanya kerjasama antar koordinasi departemen sehingga pada saat konstruksi dihasilkan desain yang sesuai. Mungkin saja misalkan apabila terjadi miskoordinasi, tie-in antara piping itu misalnya dibutuhkan pedestal setinggi 400 mili, tetapi untuk berdasarkan desainnya 300 mili sudah cukup. Nah, pada saat aplikasi lapangannya tentu adalah pedestal yang 400 mili. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penting koordinasi antar departemen. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan diberikan oleh partisipan selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi sekarang ini saya akan coba menjelaskan ada 3 hal. Pertama, lifting equipment dan juga lifting gear. Yang kedua adalah dari lifting plan. Kemudian yang terakhir adalah construction atau lifting activity. Dari desain Pak Andreas, saya kira memutuskan untuk memakai dari kren Kato tipe SR300L, yaitu kren Kato 30 ton. Ini sudah biasa dipakai di proyek migas. Lalu ini saya cantumkan juga dari working range, ada di brosurnya. Lalu kemudian saya pakai outrigger full dengan radius yang saya pakai 15 meter. Akhirnya terdapat kapasitas 4 ton, di mana kondisi terbaik ya, dengan big. Konstruksi. Lalu untuk awal pembuatan lifting plan, saya kren adalah 1,81 ton. Kemudian
ada baiknya setelah kita membuat lifting plan, ini adalah syarat sebagai pembuatan lifting permit. Dan kemudian yang perlu dipertekankan adalah pengecekan equipment dan tools. Kemudian hanya orang berkepentingan yang ada di area lifting. Dan juga biasanya saya dari perusahaan menerapkan sistem 333, yaitu ketika pengecekan pengangkatan pertama, kita cek dulu area mesti 3 meter dari working area, lalu kita cek angkat 30 cm, lalu kita tunggu 3 detik apakah kren bisa mampu menahan beban atau tidak. Meskipun kita punya lifting plan, tetap harus kita pastikan dengan 333. PIC yang ada di di pekerjaan lifting terdapat supervisor, crane operator, rigger, dan juga signalman. Lalu basic lifting. Setelah basic lifting ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, kalau kita nih sudah melakukan lifting plan dengan benar. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengangkatan dilakukan? Sudah terdapat rigger, signalman, operator, dan supervisor. Juga kadang bisa engineer juga ikut melakukan pemantauan. Lalu apakah peralatan dan kondisi yang baik? Artinya sudah dicek, yaitu sudah, karena masuk ke dalam lifting permit. Apakah kapasitas memadai? Kita sudah punya lifting plan, kita sudah menentukan berat beban dan juga center of gravity, sudut pengangkatan dan lain-lain yang terdapat di lifting plan. Apakah beban dapat dikendalikan? Iya. Lalu apakah ada kondisi lingkungan yang tidak biasa? Biasanya posisi pipe rack ini ada di proyek-proyek yang kadang cuacanya ekstrim atau di pinggir pantai, sehingga harus memperhatikan kondisi lingkungan yang tidak biasa, angin dan juga cuaca. Apakah ada kebutuhan khusus? Tidak, karena ini bukan yang sifat kerennya tailing ya, cuma 1 leg atau 2 leg. Ada tambahan satu lagi sebelum kita melakukan lifting, ada juga dari daya dukung tanah juga berpengaruh. Jika kita melakukan pengangkatan yang berat dari bearing capacity, jika equipment besar mungkin seperti air fan cooler, itu kita juga perlu data bearing capacity. Lalu setelah semua member terpasang, boleh kita melakukan plumpness atau verticality, kemudian kita melakukan grouting. Setelah itu bisa di handover ke mechanical, E&I ataupun piping. Mungkin sekian yang bisa saya sharing. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugondo. Dan sesi sharing kita sore ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak resource person dapat berguna bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.